Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang beton bertulang. Beton bertulang atau reinforced concrete adalah material komposit konstruksi yang menggabungkan kekuatan dua bahan, yaitu beton dan baja. Kombinasi ini bertujuan untuk mengatasi kelemahan beton yang sangat kuat terhadap gaya tekan atau kompresi, namun lemah terhadap gaya tarik. Dengan menanamkan baja yang sangat kuat menahan gaya tarik secara strategis di dalam massa beton, material ini menjadi mampu menahan semua jenis beban, termasuk tekan, tarik, lentur, dan geser, menjadikannya material yang ideal untuk struktur permanen seperti kolom, balok, dan plat lantai yang diaplikasikan pada jembatan dan pondasi. Sejarah awal mula dan penemuan William B. Wilkinson 1854. Salah satu catatan paling awal mengenai penggunaan tulangan adalah paten yang diajukan oleh kontraktor asal Inggris, William B. Wilkinson. Pada tahun 1854, paten ini membahas desain lantai beton yang diperkuat dengan kawat tali besi. Namun penemuannya ini tidak mendapatkan popularitas komersial yang luas. Joseph Munir 1867, penemu yang paling sering dikreditkan sebagai bapak beton bertulang adalah Joseph Munir, seorang tukang kebun asal Paris. Pada tahun 1867, Munir mematenkan sistem pembuatan pot dan bak air tanaman dari semen yang diperkuat dengan jaring kawat besi. Tujuannya adalah untuk mencegah keretakan pada wadah beton tersebut. Meskipun aplikasi awal Munir sangat sederhana atau non-struktur, ia adalah orang pertama yang secara sistematis memahami dan mematenkan prinsip kerjasama antara beton dan tulangan baja. Ia kemudian memperluas patennya ke balok, pelat, dan jembatan. Masa komersialisasi dan teknik akhir abad ke-19. Siapa lagi namanya nih? Francois Hennebig. Prinsip Munir kemudian diambil dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem konstruksi modern oleh insinyur Prancis Francois Hennebig pada tahun 1892. Hennebig bukan hanya menggunakan tulangan di area tarik, tetapi juga di area yang mengalami geser, menggunakan sengkang atau stirrups. Ubahnya menjadi sistem rekayasa yang terintegrasi. Hennebig lah yang berhasil mengkomersialkan beton bertulang secara massal untuk pembangunan gedung, jembatan, dan struktur sipil lainnya di seluruh Eropa dan dunia, menjadikan beton bertulang material konstruksi global. Adopsi dan standarisasi awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20, insinyur mulai mengembangkan teori dan metode perhitungan yang lebih akurat untuk mendesain elemen beton bertulang. Hal ini menghasilkan penyebaran luas. Beton bertulang mulai menggantikan baja struktural dan batu bata dalam banyak proyek konstruksi karena kegunaan biayanya, ketahanan api, dan fleksibilitas bentuk. Standar kode. Berbagai negara mulai mengembangkan standar dan kode bangunan seperti standar ACI di Amerika Serikat untuk mengatur desain dan pemasangan beton bertulang, memastikan keamanan dan konstruksi struktural. Adapun kelebihan dari beton bertulang yaitu keunggulan biaya atau cost effectiveness. Lalu ada ketahanan api yaitu fire resistant dan juga fleksibilitas bentuk atau form flexibility. Lalu juga ada kekurangan dari beton bertulang yaitu bobot sendirinya yang berat. Lalu ada kebutuhan waktu pengerasan atau curing, dan juga kebutuhan backcasting atau cetakan.
Adapun komponen struktur pada beton bertulang yaitu pertama pondasi. Pondasi beton bertulang adalah bagian struktural paling bawah dari suatu bangunan yang berfungsi untuk menerima dan mendistribusikan semua beban dan struktur di atasnya. Salah. Struktur menerima dan mendistribusikan semua beban dari struktur di atasnya atau kolom balok dan juga plat dan berat sendiri bangunan ke lapisan tanah di bawahnya. Lalu juga di bagian baloknya, pada balok beton bertulang adalah elemen struktural horizontal yang dirancang. Lalu di bagian komponen struktural bagian balok beton bertulang, yaitu elemen struktural horizontal yang dirancang untuk menahan beban yang bekerja tegak lurus terhadap suatu panjangnya. Fungsi utamanya adalah untuk menahan gaya lentur atau bending dan mendistribusikan beban dari plat lantai atau dinding ke kolom-kolom penyangga. Selanjutnya pada bagian kolom beton bertulang atau elemen struktural vertikal. Is it easy? No. Do I like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Because I... Lalu selanjutnya pada kolom beton bertulang, yaitu elemen struktural vertikal atau tegak lurus yang berfungsi sebagai penyalur beban utama. Kolom bertugas menerima beban dari semua struktur di atasnya seperti plat lantai dan balok, lalu mendistribusikan beban tersebut secara aman ke pondasi. Selanjutnya pada bagian atap beton bertulang, yaitu elemen struktural yang berfungsi sebagai penutup bagian atas bangunan. Secara teknis, ini adalah sebutan lain untuk plat beton bertulang atau concrete slab yang ditempatkan pada level paling atas. A few moments later. Selanjutnya untuk jenis-jenis sambungan, yang pertama itu ada jenis jepit. Sambungan jepit pada struktur beton bertulang adalah sambungan kaku dan monolit yang menyatukan elemen-elemen seperti balok, kolom, atau plat menjadi satu kesatuan, sehingga mampu menahan semua gaya dalam tanpa mengalami rotasi atau penggeseran dan berfungsi untuk memberikan kestabilan serta kekakuan maksimum pada bangunan. Yang kedua ada jenis sambungan sendi. Sambungan sendi pada struktur beton bertulang adalah sambungan yang menahan gaya geser dan gaya aksial tetapi tidak menahan momen lentur. Dengan kata lain, sambungan sendi mengizinkan rotasi antara dua elemen struktur namun tidak boleh bergeser.